Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang jarak antar titik. Kalau kalian punya dua titik seperti ini, kira-kira bagaimana ya cara untuk mencari jaraknya? Kita akan bahas pada pertemuan hari ini. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membahas mengenai jarak. Tentunya materi tentang jarak itu banyak, tetapi pada hari ini kita mulai dari yang simpel dulu. Yang paling simpel itu adalah jarak antar titik dengan titik yang akan kita bahas sekarang. Jadi jarak antar titik ke titik itu bagaimana sih? Oke, ambil contoh. Misal saya punya titik seperti ini, di mana titiknya itu rata. Maka bagaimana cara mencari jarak titik yang pertama ke titik yang kedua? Cara mencari jaraknya dari titik yang pertama ke titik yang kedua, yaitu tinggal langsung saja cari panjangnya berapa. Kalau dia berada di sebuah kubus, maka tinggal kita cari panjang rusuk kubusnya. Kalau dia berada di sebuah prisma, maka kita tinggal mencari berapa panjang rusuk si prismanya. Kalau panjangnya tegak lurus ya langsung saja lurus begitu. Tapi bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, kalau bentuknya seperti ini, lihat ya, yang satu di atas, yang satu di bawah. Kayak gitu kan bentuknya ya. Nah, kalau bentuknya seperti itu, maka kalian harus menggunakan teorema Pythagoras. Bagaimana Pak cara pakainya? Oke, jadi ini itu tidak bisa langsung ditarik garis seperti itu. Caranya adalah coba bikin jarak yang horizontalnya dulu seperti ini. Jadi bikin jarak horizontalnya dulu, kasih nama misalkan panjangnya adalah X. Lalu setelah itu bikin jarak yang vertikalnya kayak gini. Kasih nama misalkan jarak vertikalnya itu adalah Y. Panjangnya adalah Y. Maka artinya kalau kalian lihat berdasarkan apa yang sudah kalian pelajari di teorema Pythagoras waktu kalian masih di bangku SMP, maka jarak kedua titik tersebut bisa dicari dengan menggunakan rumus akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Ternyata mudah kan ya? Tapi waktu kalian belajar di SMP, angka-angkanya itu bagus-bagus. Angkanya itu bagus-bagus. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, dan lain-lain. Intinya angkanya itu bilangan bulat yang memang triple Pythagoras seperti itu, yang enak menghitungnya. Tapi kenyataannya kalau nanti kalian ketemu soal-soal di bidang ruang, angkanya itu tidak sebagus itu. Angkanya itu akar-akaran. Nah, untuk mengerjakan soal yang akar-akaran, dibutuhkan sedikit penambahan sifat dalam suatu teorema Pythagoras. Sifatnya seperti apa? Kalian bisa lihat ya. Jadi, kalau misalkan saya punya sebuah segitiga dengan panjang sisi tegaknya masing-masing A akar P dan A akar Q, maka panjang sisi miringnya adalah A akar P plus Q. Kalian bisa lihat bentuknya seperti itu ya. Jadi kita sisa menambahkan yang ada di dalam akarnya saja. Mungkin kalian ada yang bertanya, bagaimana itu Pak? Kenapa bisa seperti itu? Kan tadi rumusnya tidak begitu. Rumusnya kan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kenapa bisa rumusnya seperti itu? Saya buktikan ya. Jadi misalkan seperti ini.
Misalkan kalian punya panjang sisi miringnya, saya kasih namanya X. Jadi yang tadi sisi miringnya adalah A akar P plus Q, saya ganti namanya dengan X. Jadi panjang sisi tegaknya A akar P, sisi tegak yang satunya lagi adalah A akar Q. Panjang sisi miringnya adalah X. Berarti bagaimana kalau kita mau pakai rumus Pythagoras? Berarti X kuadrat sama dengan A akar P kuadrat ditambah dengan A akar Q kuadrat. Seperti itu ya. Atau kita bisa menuliskan X kuadrat sama dengan A kuadrat P plus A kuadrat Q. Betul ya? Nah, lanjutannya bagaimana? Berarti X kuadrat sama dengan A kuadratnya dikeluarkan, dalamnya tetap P plus Q. Kalian bisa lihat? Nah, berarti jadinya bagaimana? Jadinya X sama dengan akar dari A kuadrat dikali dalam kurung P plus Q, maka tinggal X-nya menjadi akar dari A kuadratnya keluar, jadi A, akar P plus Q-nya tetap begitu, jadi X sama dengan A dikalikan dengan akar P plus Q. Menarik ya ternyata. Nah, coba kita lihat contoh soalnya. Coba kita lihat kubus ABCD EFGH berikut ini. Pertama-tama coba kita lihat bahwa panjang rusuknya 2. Nah, terus kalian lihat di situ ada titik P, di mana titik P itu berada di tengah CG. Artinya apa? Artinya adalah panjang AB sama dengan 2, panjang BC sama dengan 2, berarti panjang CP sama dengan 1. Bagaimana cara mencari jarak dari titik A ke titik P? Pertama-tama kita coba cari dulu berapa panjang AC. Caranya seperti ini. Panjang AB-nya kan itu 2. Ditulis 2 akar 1, BC-nya bisa ditulis 2 akar 1. Berarti AC-nya berapa? Jadinya adalah 2 akar 2. Jadi yang dalam akarnya saja itu yang ditambah, yaitu 1 tambah 1. Lalu kalian lihat juga, ternyata kita bisa lihat segitiga siku-siku lagi, yaitu segitiga siku-siku ACP. Kenapa coba ACP siku-siku? Karena PC tegak lurus dengan ABCD. PC tegak lurus dengan ABCD yang artinya PC tegak lurus dengan semua garis pada ABCD termasuk adalah AC. Berarti AP-nya adalah AC kuadrat ditambah CP kuadrat. Berarti akar dari 2 akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadinya akar dari 8 ditambah 1. Jadinya adalah akar 9 atau sama dengan 3. Gampang ya ternyata. Nah, tapi ada cara lain. Ada cara lain untuk mencari panjang AP. Kalian bisa lihat untuk mencari panjang AP sebenarnya rumusnya adalah AC kuadrat plus CP kuadrat ya. Padahal AC itu adalah AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Berarti kita bisa tulis bahwa AB kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah CP kuadrat. Seperti itu. Atau berarti AP sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah CP kuadrat. Jadi langsung 3 seperti itu juga boleh. Tapi kalian perlu ingat bahwa untuk rumus seperti ini hanya berlaku jika AB tegak lurus dengan BC dan AC tegak lurus dengan CP. Gampang ya ternyata. Jadi bagaimana? Kalian tadi sudah lihat kita belajar mengenai teorema Pythagoras pada bentuk dimensi 2. Pada bentuk dimensi 2 itu berlaku rumus seperti ini tadi. Jadi kalau ada panjang sisi tegaknya A akar P sama A akar
Q, maka panjang sisi miringnya adalah A akar P plus Q. Lalu kita juga belajar teorema Pythagoras pada bentuk bangun ruang. Bentuk bangun ruang bentuknya adalah seperti ini. Jadi misalkan pada kubus seperti ini, kalian mencari panjang AG, berarti AG itu adalah akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Jangan lupa itu berlaku kalau AB tegak lurus dengan BC dan AC tegak lurus dengan CG. Nah, selanjutnya mari kita lihat contoh soal. Perhatikan soalnya, kita akan kerjakan sama-sama ya. Oke, coba kita lihat ya. Soalnya tadi dikatakan bahwa ada segitiga siku-siku seperti ini dengan panjang sisinya masing-masing adalah 2 akar 3, terus ada 8. Nah, yang ditanya itu adalah si X-nya. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Kita tinggal lihat bahwa ini kan 8. Nah, ini kita bisa jadi 2 kali 4. 8 itu 2 kali 4 kan? Nah, lalu kita bikin jadi 2 akar 16. Ini 2 akar 3, terus 2 akar 16. Nah, si X-nya tadi kan kita sudah belajar. Untuk mencari sisi miring, berarti yang ditambahkan itu tinggal dalam akarnya aja. Berarti X sama dengan 2 akar 16 plus 3. Berarti X sama dengan 2 akar 19. Nah, coba kita lihat soal yang satunya lagi. Yang satunya lagi ada bentuknya seperti ini. Bentuknya adalah panjang sisi miringnya 27, panjang sisi tegaknya 9, yang ditanya sisi yang satunya lagi. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Caranya adalah kita tinggal lihat bentuknya. Di sini 27, 27-nya bisa dibuat menjadi 9 dikali dengan 3. Jadi kita samakan saja, yang di sini kan 9. Nah, yang ini kita ubah jadi 9 kali 3. 9 kali 3 berarti 9 akar 9. Nah, yang 9 ini langsung saja kita tulis 9 akar 1. Berarti panjang Y-nya berapa? 9 akar 10, Pak. Jadi bukan 9 akar 10 ya, tapi Y sama dengan 9 akar 9 dikurang 1. Kenapa coba dikurang? Nah, karena ini adalah sisi tegaknya. Jadi Y sama dengan 9 akar 8, terus Y sama dengan 9 akar 4 kali 2, terus 4-nya ini keluar, jadi Y sama dengan 9 kali 2 akar 2, berarti Y sama dengan 18 akar 2. Mudah ya ternyata. Tapi tadi kan baru dimensi 2, ya kan? Nah, sekarang bagaimana kalau bentuk dimensi 3? Ini contoh soalnya akan kita kerjakan bersama-sama. Oke, tadi di sini kita sudah lihat ya, ada balok ABCDEFGH. Lalu kita tahu panjangnya masing-masing adalah AB sama dengan 12, BC 3, dan CG-nya 4. Yang ditanya di soal adalah panjang AG. Kira-kira bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kita lihat di sini AB tegak lurus dengan BC, BC tegak lurus dengan CG. Berarti kita bisa pakai rumus yang ini, bahwa AG sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Atau berarti jadinya adalah akar dari AB kuadrat berarti 12 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Betul ya? Nah, cara hitungnya seperti ini saja. Jadi 144 ditambah 9 ditambah 16 jadinya akar 169. Akar 169 itu adalah 13. Berarti panjang AG sama dengan 13. Nah, sudah paham kan dengan materi jarak dari titik ke titik? Nah, selanjutnya setelah ini akan ada latihan soal.